Shalom, Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini Rabu 27 Mei, kembali saya dan Ibu Gembala mengajak kita bersama untuk menyembah Tuhan. Kadangkala aku tak sadari kata sikapku melukai. Dengan setulus hati ini, maafkan aku di sini. Mari bersama berjanji untuk saling mengasihi, jauh dari pertengkaran, hidup dalam kasih Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami rindu menimba kekuatan dari-Mu melalui firman-Mu. Untuk itu berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama kami mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Ibu Bapak Saudaraku, kita buka firman Tuhan bersama-sama dari kitab Mazmur pasal yang 123 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bukan pandangan ke depan, tetapi pandangan ke ataslah yang paling penting. Mengapa demikian? Karena dari atas Tuhan kita boleh menimba kekuatan, dan darinya datang pertolongan yang kita perlukan. Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tidak dituliskan atau dijelaskan secara khusus siapa yang menuliskan Mazmur pasal 123 ini. Akan tetapi yang jelas Tuhan tahu, dan ketika pribadi yang menuliskan Mazmur ini sedang dalam kondisi yang tidak mengenakan karena mengalami fitnahan yang sejajar dengan Mazmur 120. Hanya yang membedakan dalam Mazmur 123 ini, sang penulis mengungkapkan dengan penuh doa dan kegirangan karena matanya tertuju kepada Tuhan yang bukan hanya sumber kuasa, tetapi tangannya setiap saat bisa terulur dan memberikan pertolongan teristimewa kepada mereka yang mengalami berbagai kesulitan. Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sang pemazmur menuliskan ungkapan kegirangan dalam doa di tengah-tengah kesulitannya itu. Di sana dikatakan ayat pertama, kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Seolah-olah setelah mengedarkan pandangannya ke depan, ke samping kanan, samping kiri, lalu menyadari bahwa memandang ke depan, samping kanan, samping kiri tidak akan memberikan kelepasan, malah menimbulkan kebingungan baru. Maka ia akhirnya memandang ke atas kepada Tuhan. Lalu digambarkan di ayat yang kedua, lihat seperti melihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita.
Sang pemazmur menggambarkan dirinya seperti seorang laki-laki, seorang budak yang sedang memandang kepada tangan tuannya untuk menerima perintah. Apapun juga yang diperintahkan dia akan melakukan, tetapi ada saatnya sang tuan itu akan berkata, istirahatlah, nikmati kelegaan. Demikian juga ia menggambarkan seperti seorang perempuan atau budak perempuan yang memandang kepada tangan nyonyanya, di mana tangan nyonyanya memerintahkan masak, dia akan masak, pergi belanja, ia akan pergi belanja. Dan ketika tangan nyonyanya itu berkata, istirahat dan nikmatilah istirahatmu dalam kasih karunia Tuhan. Dan betapa senangnya ketika mendengar itu semua. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin hari-hari ini kita seperti halnya memandang ke samping dalam kebingungan, memandang ke depan juga tidak ada kejelasan. Sederhana sekali, arahkan pandangan ke atas kepada Tuhan yang bukan hanya tahu akan kejadian yang ada di sekitar kita, tetapi tahu pula apa yang harus diperbuat untuk menjawab doa saya dan saudara, dan untuk berbuat yang terbaik untuk ibu bapak saya dan saudara. Walaupun kadang tangan pertolongan Tuhan datang kepada ibu bapak saya dan saudara, itu kadang datang tidak seperti yang kita harapkan, tetapi di balik itu semua rencana Tuhan nyata dan indah adanya. Ibu bapak saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekian puluh tahun yang lalu saya pernah membaca satu kisah di mana seorang lelaki setengah baya mendekati tua seperti saya ini yang bekerja pada sebuah yayasan badan amal untuk memberikan bantuan-bantuan kepada banyak pihak. Pernah dikisahkan hari itu ia mendapat tugas untuk mengepak barang-barang yang akan dikirimkan kepada negara miskin yang sangat-sangat memerlukan. Dan ibu bapak saudaraku, lelaki tua itu setelah setiap kali menerima tugas, ia membaca tugas-tugasnya, lalu menyimpan kacamata yang dikasihinya itu di tempat yang aman. Lalu hari itu ibu bapak saudaraku sebelum mengerjakannya, ia menyimpan kacamata di tempat yang aman, lalu mulailah ia bekerja. Lalu ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan mulai mengepak-ngepak barang. Setelah barang selesai dipak dan siap untuk diangkut dan dikirim ke negara yang akan menerimanya, barulah laki-laki setengah tua ini sadar ia kehilangan kacamatanya. Bayangkan ibu bapak saudaraku, matanya minus, dia tidak mempunyai kacamata karena kacamata itu satu-satunya milik yang sangat-sangat berharga, dan ia tidak bisa membaca. Dan akhirnya ia uring-uringan ibu bapak saudaraku, satu sisi menyalahkan dirinya sendiri karena lupa menaruh kacamatanya di mana, tapi satu sisi juga menyalahkan kepada Tuhan, padahal ia bekerja melayani Tuhan di badan amal untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Lalu ibu bapak saudaraku, akhirnya lelaki ini memikirkan dan mengambil keputusan, nanti bulan depan yang masih beberapa hari yang akan datang, dia akan beli ke kota. Dan malam hari itu ibu bapak saudaraku, ketika ia nyetel televisi, betapa terkejutnya ibu bapak saudaraku, karena di televisi itu disiarkan ucapan terima kasih, pidato dari kepala desa penerima bantuan dari badan amal yang dilayani oleh lelaki tua ini. Dan di sana ibu bapak saudaraku, sang kepala desa berpidato mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para orang baik dermawan yang sudah mengirimkan bantuan kepada negaranya, sehingga ia bisa membagi dengan saudara-saudara di kelurahan di mana ia memimpin sebagai lurahnya. Lalu ibu bapak saudaraku, di saat selesai mengucapkan terima kasih, lalu ada tambahannya adalah terima kasih sedalam-dalamnya kepada satu orang yang sudah mengirimkan kacamata untuk saya. Lalu dibuka kacamatanya dan ia mengatakan, beberapa bulan yang lalu saya memiliki masalah dengan mata saya dan saya memerlukan kacamata, tetapi saya tidak punya uang untuk membelinya.
Dan berhari-hari kepala saya pening karena mata saya terganggu. Tetapi pada hari itu ketika bantuan itu datang, saya membuka salah satu dus yang mengirimkan bantuan itu, dan saya sangat-sangat terkejut karena di dalamnya ada satu kacamata ini. Dan ketika saya pakai, terpujilah nama Tuhan, kacamata ini pas sekali, sehingga membuat saya bisa membaca dan bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada pribadi yang sangat baik yang mengirimkan sebuah kacamata untuk saya secara pribadi. Ibu, bapak, saudaraku yang kekasih, selesai melihat itu, laki-laki yang kehilangan dalam tanda petik kacamatanya itu menundukkan kepala dan menangis. Satu sisi ia bersukacita karena ia bisa membantu, tapi satu sisi ia mengeluh karena merasa ia telah berbuat salah dengan kacamata itu, padahal ia bisa membeli kacamata yang baru. Ibu, bapak, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tolong ingat ini. Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai kejadian, bahkan menurut kita kejadian itu keliru. Tetapi yang pasti adalah Tuhan menginginkan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan kadang Tuhan bekerja dengan cara misterius yang sulit untuk kita mengerti. Kita tidak pernah tahu makna di balik setiap kejadian, sampai nanti ketika hal yang sesungguhnya terungkap. Untuk itu, tetaplah berbuat baik dan sabar ketika mengalami kejadian baik atau buruk. Karena di dalam pengaturan Tuhan, baik atau buruk tetaplah baik untuk kita, anak-anaknya. Oleh sebab itu, mari kita arahkan mata kita kepada Tuhan yang tahu apa yang harus diperbuat untuk ibu bapak, saya dan saudara. Tetap arahkan mata kepada Tuhan dalam kondisi apapun juga. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Bapa baik. Apapun juga yang Bapa kerjakan, itu selalu baik untuk kami. Bahkan di balik kesedihan kami, di balik kealpaan kami, selalu saja ada rencana Tuhan yang indah untuk setiap kami. Untuk itu, ajar kepada kami untuk terus memandang kepadamu dengan penuh syukur dan menjalani hari-hari dalam berkat dan pimpinan-Mu. Berkati sahabat-sahabat Tuhan yang siap memasuki hari ini dalam berkat dan pimpinan Tuhan. Berkati juga program pemerintah kami yang akan menerapkan new normal pada hari-hari mendatang. Biar sekali lagi semuanya diberkati oleh Tuhan untuk mempercepat proses pemutusan mata rantai COVID-19 ini, sehingga kami kembali dalam kehidupan normal dan nama-Mu dipuji, dipermuliakan di atas segalanya. Berkati kami siap memasuki hari ini dalam kasih dan pimpinan Tuhan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.